Ada yang bertanya begini, untuk gadget, saya punya anak, saya punya adik yang dia suka main TikTok, suka sosmedan, suka melakukan banyak hal lah, aplikasi-aplikasi dengan gadgetnya. Itu bagaimana ya caranya mengajarkan, mengingatkan, apalagi kalau kemudian orang tua hari ini itu anak-anaknya banyak yang kemudian bertemu dengan persoalan itu. Nah, saya ingatkan kembali gitu Ibu ya, ketika kita bicara gimana sih sebenarnya menggunakan main Facebook, main TikTok, main game gitu ya, menggunakan gadget itu sebenarnya bagaimana sih hukumnya dalam Islam. Kita sudah pernah membahas bahwa setiap kali kita itu mau bertanya tentang satu perbuatan, selalu kembalikan bagaimana penjelasan syariat dalam hal tersebut. Hukum asal perbuatan manusia itu kan ada kalanya perbuatan itu sendiri, ada kalanya berkaitan dengan benda, dan dua-duanya diatur oleh Islam. Hukum asal perbuatan sudah saya sampaikan dulu adalah at-taqayyud bi hukmillah atau at-taqayyud bi ahkami syari', adalah terikat kepada syariat Allah. Maka setiap kali mau melakukan sesuatu, hukum asalnya apa? Kalau kita belum tahu hukumnya, maka kita harus yakin, kita harus memahami pasti dia ada hukumnya dalam pandangan syariat, sehingga yang dilakukan adalah mencari tahu. Kalau kemudian setelah dicari tahu tidak akan keluar dari ini, apakah dia berhukum wajib, apakah dia berhukum sunnah atau mandub, ataukah mustahab, apakah dia berhukum mubah, apakah dia makruh, apakah dia haram. Kemudian kalau sudah ketemu hukum-hukum ini, maka yang berlaku adalah kita harus terikat kepada 5 hukum ini. Kalau terikat kepada yang haram harus ditinggalkan, terikat kepada yang wajib berarti harus dilakukan, terikat kepada yang sunnah berarti lebih baik seoptimal mungkin, sebanyak mungkin lakukan, terikat kepada perbuatan yang makruh sebisa mungkin kita tinggalkan, terikat kepada yang mubah berusaha kita pilih-pilih supaya tidak menjadi kemubahan yang mengantarkan kita pada ketergelinciran, tetapi mengantarkan kita kepada memudahkan melakukan ketaatan di wajib dan sunnah. Nah, itu kalau hukum perbuatan. Nah, sementara kalau benda itu sebenarnya bendanya itu cuman halal apa haram, gitu saja benda itu. Kalau kemudian nanti itu benda itu dikaitkan dengan perbuatan, maka dia dihukumi mengikuti perbuatannya. Nah, hukum benda itu adalah hukum asalnya adalah mubah, jadi tidak perlu mencari di dalam Al-Quran, di dalam syariah itu harus disebut secara spesifik setiap benda-benda itu supaya kita bisa mengatakan itu mubah. Karena hukum asalnya adalah mubah berdasarkan dalil umum yang mengatakan bahwa seluruh bumi dan seisinya ini memang dihamparkan untuk manusia, silakan dimanfaatkan. Baru kemudian ada pernyataan yang lebih khusus, diharamkan untukmu hewan-hewan yang dia bangkai, yang disembelih tidak dengan nama Allah, dan seterusnya. Itu berarti mulanya umumnya pada asalnya adalah mubah, tapi kemudian dikhususkan ketika disebut ini A, B, C haram, maka yang dikhususkan itulah yang berhukum haram. Itu sekedar reminder terkait dengan hukum perbuatan dan benda. Nah, kalau terkait dengan gadget ini bagaimana? Kalau kemudian kita mau mencegah kecanduan pada anak, kuncinya gini, kita harus paham. Jadi gadget atau gawai itu kan hanya alat. Dia itu sebenarnya tidak bisa memaksa kita itu untuk menggunakannya. Dia tidak menyeret kita, dia tidak memukul kita untuk memaksa kita memanfaatkannya. Enggak, dia tidak bisa menggerakkan tangan kita, tidak bisa memaksa anak kita. Alat itu kalau nggak dipegang, nggak diambil, ya dia tetap di atas meja, Jadi dia hanyalah sebuah benda mati yang punya potensi untuk kita manfaatkan melakukan kebaikan atau sebaliknya. Demikian pula dengan aplikasi-aplikasi itu. Facebook, TikTok, WA, YouTube atau apapun itu, semuanya bisa kita gunakan untuk mau kebaikan ataupun sebaliknya. Saya pernah melihat orang membuat konten dakwah menggunakan TikTok. Banyak kemudian hari ini akun-akun Facebook yang itu digunakan untuk melakukan penyebarluasan dakwah. Jadi bukan kemudian Facebook pasti haram, TikTok pasti haram, enggak gitu ya. Pakai HP pasti haram, enggak. Kan di dalam HP itu nanti ada film-film porno keluar, enggak. Nah, yang menentukan itu siapa?
yang menentukan itu siapa yang megang, siapa yang menggunakan. Termasuk juga sistem apa yang memimpin peradaban sehingga kemudian konten-konten apa yang tumbuh subur, yang diproduksi, yang disebarluaskan, yang dijual, yang kemudian berusaha ditawar-tawarkan sampai berusaha menyusup di balik program-program pendidikan dan seterusnya. Itu tergantung sistem apa yang memimpin peradaban. Prinsip pertama. Maka karena itu sebenarnya penentunya adalah kita yang sebenarnya pemegang kendali. Kalau anak itu usia dini, sebenarnya prinsipnya itu adalah no gadget itu lebih utama. Seharusnya dilakukan, terutama kalau belum sekolah ya. Ini kalau belum sekolah 0 sampai 7 tahun itu sebenarnya no gadget sebagai sarana bermain atau belajar untuk anak usia dini tanpa pendampingan orang tua. Jadi tidak boleh ada anak usia 2 tahun. Kemarin ada yang bertanya ke saya di radio, anak 2 tahun udah dia sudah nyandu HP, pengen lihat HP, lihat YouTube, lihat game di situ. Itu pasti kita bisa pastikan salah orang tua. Karena sebenarnya anak usia dini itu dia tidak butuh dengan gadget itu. Yang dia butuhkan itu adalah stimulasi langsung. Diajak ngomong, diajak megang, diajak lari-lari, diajak guling-guling, diidik-idik gitu ya. Diciumi, dipeluk, itu yang dia butuhkan. Gadget itu melihat pelukan, melihat warna, melihat benda berguling. Bukan dia yang berguling, bukan dia yang memegang. Ini halus, ini licin, ini kasar. Jadi itu justru sebenarnya tidak menstimulasi potensi yang dia punya, membodohkan malah. Jadi gadget harus diingat bukan alat untuk menduduk maniskan anak-anak kita supaya kita nggak terganggu kasih gadget. Maka justru sebaliknya, lakukan aktivitas yang memperkuat bonding kita dengan mereka usia ini. Lalu yang berikutnya, jangan berikan gadget berjaringan internet sebelum anak kita siap. Kalau misalkan kita membutuhkan anak kita sudah mulai usia sekolah, saya butuh untuk janjian. Kalau janjian mau saya jemput, dia ada di mana, di musola apa di jalan atau di mana gitu ya. Maka berikan sesuai dengan kebutuhannya saja. Begitu. Jangan berikan gadget sebelum anak kita siap. Ibu-ibu mengenal Bill Gates, mengenal Steve Jobs. Steve Jobs ini yang menemukan Apple. Ini adalah Bill Gates, ini bosnya Microsoft. Dia ketika ditanya, anak-anak Anda itu Anda berikan smartphone mulai kapan? 14 tahun. Wong produsennya saja loh memberikan anak itu 14 tahun. Nah, kita yang muslim ini sebenarnya ini kemarin sudah saya terangkan pada pendidikan berbasis usia. Usia 14 tahun ini adalah termasuk salah satu usia milestone yang harus kita paham. Ini batasan akhir sebelum dia mukallaf. Di usia ini harus dia itu sudah memiliki dan terbangun kepribadian Islam. Nah, kalau sudah terbangun kepribadian Islam berarti dia sudah siap. Yang prinsip keempat, berikan gadget sesuai kebutuhan anak. Kalau itu tadi butuh untuk telepon-teleponan, SMS, ya beri HP yang bisa untuk itu. Jangan dilebih-lebihkan. Gitu. Kemudian jika butuh akses internet untuk proses belajar, orang tua yang mengendalikan, dia yang on off kan, dia yang membukakan, dia yang mendampingi, memastikan. Karena di antara bahaya yang ternyata hari ini selama PJJ atau BDR ini ada ibu-ibu. Ini banyak curhatan ya. Ketika anak-anak itu kemudian dianggap oleh orang tuanya aman, wis belajar kan kadang harus pakai gadget dan kemudian diberi akses internet kuota, dia kemudian ketika ada kesempatan berselancar kemana-mana dan ketemulah mereka dengan tontonan porno sampai kemudian ada yang adiksi. Padahal anaknya juga menghafal Quran. Jadi dia menghafalnya jalan, dia kemudian diam-diam juga menjadi penikmat video porno. Masya Allah, bikin patah hati kalau seperti itu ibu-ibu ya. Jadi benar-benar pastikan ini kita yang mengendalikan. Jangan diletakkan misalkan laptop itu di kamar, TV di kamar, itu tidak disarankan karena itu membuat dia menjadi hidup di atas kasur istilahnya itu. Tapi lakukan itu di tempat umum terbuka, di ruang keluarga dan dampingi. Kalau bisa sih dalam bentuk jaringan yang digunakan bersama. Jadi bukan HP pribadi, kuota pribadi dibawa ke kamar pribadi. Itu sangat berbahaya. Lalu pastikan konten yang diakses anak kita aman. Kalau kita ibu-ibu yang nggak gaptek, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa membantu mengamankan. Tapi kalau kemudian ibu-ibu gaptek, ya berarti pastikan ibu ada di situ untuk mengamati. Ini kontennya masih betul, masih PJJ, masih BDR, atau sudah ngelayap kemana-mana gitu.
Lalu yang berikutnya, kalau kemudian memberi untuk misalkan itu semacam kesempatan dia boleh main atau boleh yang lain-lain begitu ya, beri batasan waktu ketika mereka menggunakan smartphone dan tegaslah dengan batasan itu. Jadi ibu-ibu, contoh anak itu bisa nyasar kemana-mana itu, misalkan dia disuruh oleh gurunya mencari apa kandungan dari buah duku, misalnya begitu ya, dia kan akan menulis buah D gitu ya. Ketika kemudian itu dia tulis di search engine, mesin pencari, begitu baru sampai buah D, itu kan bisa jadi terdekatnya adalah huruf A, buah dada kan gitu kan ya. Buah dada klik akan nyambung linknya ke konten-konten yang nggak karu-karuan. Padahal itu tadi mulanya dia mau mencari buah duku gitu misalnya. Itu harus dipahami oleh ibu. Jadi memang nggak aman kalau kemudian anak belum mukallaf, kita belum memastikan syahsia Islamnya terbentuk, dia belum bisa kita percaya, lalu kita biarkan dia, nggak boleh. Itu. Lalu kalau memang kemudian sudah mulai mengalami kecenderungan begitu ya kepada gadget, alihkan perhatian dan kecenderungan anak pada hal-hal lain. Ini ada beberapa tips yang sekarang ini juga sudah banyak dilakukan, diberikan ya oleh misalkan oleh Abah Ihsan, diperkenalkan program ini 1821. Antara jam 6 sampai jam 9 wajib lepaskan gadget. Nah, ini para mama ini bisa nggak? Wajib letakkan gadget. Tapi diganti dengan aktivitas apa? 3B. Belajar, bermain, bicara. Ini nggak mesti dengan cara buka buku ya. Bisa ngomong-ngomong, bisa main-main, bisa cerita-cerita, bisa apapun, pokoknya keasikan yang sifatnya langsung bonding. Bukan dengan gadget masing-masing. Ada di tempat yang sama tapi bapaknya di situ lihat gadget, ibunya di situ lihat gadget, semuanya lihat gadget ya. Jadi bangun bonding dan kedekatan dengan anak. Ada banyak paket buku-buku dan mainan edukasi hari ini sangat mudah kita sangat dimanjakan oleh banyak program-program, banyak produk-produk itu. Dan yang harus kita ingat, ini memang persoalan sistem juga ibu. Butuh dukungan masyarakat dan sistem yang kondusif, yaitu masyarakat yang Islami dan kebijakan negara yang Islami. Kita mau melindungi anak kita dari konten porno, lawang konten porno itu di internet itu luar biasa masifnya, produksinya setiap hari itu ada dengan berbagai macam jenis-jenisnya, kerusakannya itu ya. Ada orang-orang yang memang menyengaja hunting mencari anak-anak ABG, anak-anak labil, anak-anak kecil yang dia memiliki akun-akun sosmed. Kelihatannya dia sendirian, online sendirian, selalu ada diikuti, ada yang mengamati itu jamnya onlinenya. Dia kemudian membuat status kegalauan ya sendirian di rumah. Nah itu kemudian akan masuk itu di private messenger, di DM, diajak kenalan, diarahkan. Berapa banyak kita bisa mendengar anak yang kemudian dibawa lari oleh seseorang yang baru dikenalnya di sosmed. Itu karena ini dia ada di kamarnya pribadi menggunakan gadget pribadi pemberian orang tuanya dengan kuota yang dipastikan selalu ada tersedia pribadi untuk dia. Tapi bapak ibunya tidak pernah ada. Lalu dia disuruh apa? Dan dia tidak pernah kita siapkan untuk sudah memiliki kemampuan untuk menyikapi atau bersikap dengan tepat karena dia sudah punya syahsia Islam yang terbangun. Berarti kita sebenarnya sedang menjerumuskan dia pada kerusakan. Dan ini memang harus dibantu oleh, jadi negara memang harus membantu. Produsen-produsen itu harus dilakukan penjatuhan sanksi yang tegas. Predator-predator anak, seksual anak seperti LGBT, gay itu ya, itu juga harus diberikan sanksi hukum yang tegas. Mereka-mereka yang kemudian terbukti melakukan kampanye-kampanye kerusakan itu juga harus ada sebuah kebijakan yang tegas untuk melarangnya. Jadi tidak bisa memang hanya mengandalkan orang tua. Itu harus kita sadari.